Halo Alex Indonesia, kali ini kita akan mereview sebuah mobil MPV yang paling diminati oleh warga Indonesia, yaitu adalah Toyota Kijang. Dan kali ini yang kita bahas adalah Toyota Kijang Innova generasi awal facelift terakhir yang sudah hadir sejak tahun 2013 hingga tahun 2015. Nah, kayak apa sih mobilnya dan hal apa aja yang harus Anda perhatikan saat ingin membeli mobil ini? Untuk itu, ikuti terus videonya. Soal penampilan, Toyota Kijang Innova versi facelift terakhir di generasi awal ini memang mungkin bukan menjadi banyak favorit bagi orang-orang. Karena penampilan grillnya yang dengan ukuran sangat besar seperti ini, yang membuat banyak mengatakan bahwa Innova tonggos karena ukurannya grill dengan bilah-bilah besar seperti ini, serta ukuran chrome yang juga terlihat masif di bagian depannya. Memang banyak, bahkan teman-teman saya sendiri pun yang melakukan backdate daripada Innova generasi facelift terakhir ini ke generasi facelift sebelumnya yang menurut banyak orang lebih terlihat cantik. Tapi soal selera lah, itu kembali lagi kepada Anda. Kemudian memang untuk headlampnya sendiri masih sama seperti Innova facelift sebelumnya, jadi tidak ada perubahan sama sekali. Dia sudah dilengkapi dengan headlight yang terlihat lebih ramping dibandingkan generasi awal. Dan dia masih menggunakan model multi reflektor dengan bohlam H4, jadi untuk lampu dim dan juga lampu utamanya masih menyatu di sini. Kemudian lampu kecil di bagian dalam dan lampu sen di bagian sisi luar seluruhnya masih menggunakan bohlam pijar biasa. Kemudian untuk model bumpernya juga berubah secara total dibandingkan facelift sebelumnya, yang mana banyak orang mengira bahwa ini adalah tambahan body kit. Tapi memang sebenarnya ini adalah desain bumper yang seutuhnya tanpa ada tambahan body kit sama sekali. Dan memang untuk tipe G ada sentuhan chrome cukup besar di bagian grill. Namun untuk tipe V ada tambahan chrome di bagian sekitar dari fog lampnya. Dan tipe G memang sudah dilengkapi dengan fog lamp sebagai standarnya, namun memang juga masih menggunakan bohlam halogen biasa. Oke, untuk penampilan di depan seperti ini, sekarang kita akan bahas soal mesinnya. Dan yang kita bahas kali ini adalah soal mesinnya untuk Innova ini. Dan yang paling spesial adalah ini adalah versi diesel, yang mana menjadi favorit banyak orang dikarenakan tenaganya dan juga konsumsi bahan bakarnya. Oke, unit yang di samping kami ini adalah mesin berkode 2KD berkapasitas 2500 cc 4 silinder yang dilengkapi dengan turbo. Tapi memang belum intercooler karena untuk versi intercooler itu hanya ada pada Toyota Fortuner yang mana disebut sebagai VNT. Dan mesin ini sendiri pun mampu menghasilkan tenaga 102 PS dengan torsi 260 Nm khusus untuk mesin yang bertransmisi otomatis 4 percepatan. Tapi untuk versi manual 5 percepatannya, torsinya jauh lebih kecil, yaitu hanya 200 Nm. Memang ada perbedaan mapping pada komputer dari mesin ini antara tipe transmisi otomatis maupun transmisi manual. Kemudian memang secara penampilan untuk tipe G sendiri memang dia tidak terlihat rapi karena terbuka seperti ini, karena memang hanya untuk di tipe V yang dilengkapi dengan cover di bagian depan dan bertuliskan D4D, yaitu merupakan teknologi dari mesin ini. Selain itu, untuk sistem pengeremannya sendiri, tipe G ini belum dilengkapi dengan ABS serta EBD sebagai standarnya, karena sistem pengereman tersebut hanya hadir pada tipe V saja. Nah, sekarang kita berada di bagian samping dari Toyota Kijang Innova generasi awal facelift terakhir, yang mana di samping kami ini adalah tipe G varian diesel. Dan memang sebenarnya untuk tipe G sendiri penampilannya memang sederhana, tidak seperti tipe V yang dilengkapi dengan berbagai aksesoris seperti adanya side skirt. Kemudian juga sebenarnya di tipe G sendiri sudah dilengkapi dengan list body atau body molding di bagian samping, tapi di unit yang samping kami ini body moldingnya sudah dilepas, jadi modelnya terlihat polos seperti ini. Dan memang untuk tipe G sendiri, handle pintunya juga masih sewarna dengan body, tidak ada sentuhan chrome di bagian list kacanya, tidak ada side skirt, modelnya polos seperti ini. Kemudian dia dilengkapi dengan pelek ukuran 15 inci yang dibalut dengan ban 205/65 R15. Sebagai standarnya, rem depan pun sudah dilengkapi dengan disc brake, tapi untuk di bagian belakang masih menggunakan tromol. Dan tipe G sendiri pun juga sudah dilengkapi dengan talang air seperti ini sebagai standarnya. Dan memang untuk di bagian kaca spionnya sendiri sebenarnya tipe G belum dilengkapi dengan sentuhan chrome seperti ini, karena memang ini sudah dilengkapi dengan aksesoris
tambahan. Untuk di bagian belakang, Toyota Innova facelift terakhir untuk di generasi awal ini sebenarnya punya penampilan yang dirubah sedemikian rupa oleh Toyota dari tetap basic body yang sama, namun hanya seperti sentuhan lampunya, yang mana konfigurasinya berubah, kemudian juga model dari mikanya berubah. Jadi perubahannya bisa dibilang sebenarnya cukup simpel, tapi ternyata efektif sekali. Jadi model lampunya ini ada sedikit perubahan, mika putihnya ini lebih menonjol, kemudian ini adalah lampu sen, lampu mundur, kemudian lampu rem dan juga lampu senjanya menyatu di bagian sisi bawah. Sedangkan sisi atas ini adalah reflektor kosong. Lanjut lagi, kemudian di bagian tengahnya ini dia seolah-olah ada sebuah penyambung, yaitu adalah sebuah garnish di mana dia sewarna dengan bodi seperti ini. Dan dia dilengkapi dengan reflektor berwarna merah seolah-olah menyatu satu bagian dengan bagian lampu belakangnya, yang membuat penampilannya memang efektif perubahannya dibandingkan dengan versi sebelumnya. Kemudian untuk versi terakhir ini juga mendapatkan sebuah sentuhan chrome di bagian bawah kaca ini, dan memang ini di tipe G dan tipe V dilengkapi dengan sentuhan chrome seperti ini. Selain itu di bagian bumpernya sendiri sebagai standarnya dia sudah mendapatkan aksesoris bull bar seperti ini sebagai pelindung untuk di bagian belakang, yang mana memang ada sedikit sentuhan warna silver, dan juga dia di bagian atasnya ini plastik berwarna hitam yang membuat penampilannya lebih terlihat maskulin sebenarnya. Tapi sebenarnya ini balik lagi kepada Anda soal selera, apakah Anda menyukai atau tidak. Tapi memang ini sudah menjadi standar pada mobil ini. Jadinya memang sebenarnya untuk desain bumpernya sendiri perubahannya tidak terlalu terlihat, karena sebenarnya model bumpernya sedikit perubahan. Di sini dia ada sebuah tambahan garis yang membuat efek perbedaan penampilan. Dan di bagian bawahnya ini juga sebenarnya ada reflektor di bagian sisi kiri maupun sisi kanan. Selain itu untuk tipe G sendiri sudah dilengkapi dengan sensor parkir sebagai standarnya, ada 2 titik di bagian belakang ini. Tapi memang sayangnya dia belum dilengkapi dengan kamera mundur, walaupun sudah dilengkapi dengan head unit berlayar sentuh yang seperti yang sudah dilengkapi pada mobil ini sebagai standarnya. Kemudian di bagian belakang ini dia sudah dilengkapi dengan wiper kaca belakang, tapi memang untuk tipe G sendiri dia belum dilengkapi dengan defogger kaca belakang. Selain itu di bagian atas dia sudah dilengkapi dengan spoiler dengan ukuran cukup besar, yang sebenarnya memang aksesorisnya cukup banyak pada mobil ini. Penambahannya antara bentuk sporty tapi juga ada sisi maskulin di bagian sisi bawahnya. Dan di bagian spoilernya sendiri sudah dilengkapi dengan lampu rem ketiga, yang mana dia menggunakan mika berwarna putih, tapi memang pada saat menyala dia tetap berwarna merah. Sekarang kita lihat ke bagian bagasinya. Untuk di bagian bagasinya, pada saat jok baris ketiga terbuka seperti ini, Anda masih dimungkinkan untuk meletakkan 3 buah koper medium secara sekaligus, atau bahkan botol minum yang ukuran galon itu ada bisa diletakkan 4 hingga 5 botol secara sekaligus. Namun memang apabila kapasitasnya ini akan sedikit berkurang apabila memang jok di baris ketiga ini sudut recliningnya dimaksimalkan seperti ini, tapi Anda tetap dimungkinkan untuk membawa sebuah maksud saya beberapa koper ukuran medium, bahkan koper ukuran besar pun juga masih dimungkinkan untuk di sini. Dan apabila Anda ingin menambahkan kapasitasnya lagi, Anda juga hanya tinggal melipat jok baris ketiganya seperti ini. Jadi ada 2 step dari sudut mulai sandarannya, kemudian ditarik talinya seperti ini, langsung diangkat. Kemudian kita lipat dan talinya ini kita letakkan di bagian atas seperti ini. Secara otomatis dia kapasitas bagasinya pun langsung bertambah dengan drastis, dan memang lantainya sedikit ada menurun di bagian depan karena memang lantainya itu diperuntukkan untuk kaki bagi penumpang di baris ketiga. Dan memang di sisi sebelah kiri ini ada tempat penyimpanan untuk dongkrak dan juga toolkit. Namun untuk di sebelah kanan dia tidak ada tempat penyimpanan. Dan di bagian bawahnya sendiri pun juga tidak ada tempat penyimpanan, melainkan hanya lantai bagasinya saja. Dan untuk mengakses ban serepnya sendiri sebenarnya standar dari Toyota Kijang selalu dari generasi ke generasi, yaitu dia akses ban serepnya ada di bagian bawah. Dan untuk mengaksesnya Anda mendapatkan kunci khusus untuk menurunkan ban serepnya. Nah, sekarang kita ada di bagian interior dari Toyota Kijang Innova generasi pertama yang merupakan facelift terakhir, yaitu facelift ketiga. Dimana untuk penampilan dashboardnya sebenarnya secara desain itu masih mirip banget dari generasi awal hingga ke facelift terakhirnya ini. Mulai dari bagian atasnya, kemudian juga di sisi pinggir kiri kanan itu masih mirip banget. Yang membedakan hanyalah di bagian tengahnya. Ada perubahan desain di sini di bagian tengahnya,
mulai dari model panel pinggirnya, kemudian juga di panel tengahnya, serta kisi-kisi AC-nya juga berubah desainnya. Tapi secara overall ini hanya perubahan yang sangat minim sekali. Dan memang sebenarnya yang di unit yang kami review ini adalah unit tahun 2014 tipe G bermesin diesel. Yang sebenarnya memang tipe G bermesin diesel ini dia nggak dilengkapi dengan panel kayu seperti ini. Jadi ini udah digantikan oleh pemilik sebelumnya. Jadi modelnya terlihat seperti tipe V yang sudah dilengkapi dengan kayu. Namun yang membedakan adalah tipe G, di bawahnya kemudian tipe E, bahkan tipe J itu adalah panel AC-nya. Yang mana sebenarnya panel AC-nya ini belum digital, hanya tipe V yang sudah dilengkapi dengan panel AC digital dan juga ada fitur autonya. Sedangkan untuk tipe di bawahnya, contohnya seperti G ini, dia masih model putar untuk pengatur arah angin, jadi dia pengatur arah angin tengah dan juga bisa di ke arah kaki. Kemudian ini pengatur blower, kemudian pengatur temperatur, di atasnya adalah pengatur untuk katup udara luar dan bagian dalam, dan di sebelah kanannya ini ada tombol untuk hazard. Dan perlu Anda ketahui bahwa untuk tipe V sendiri memang dilengkapi dengan layar MID di bagian tengah, tapi untuk tipe G ke bawah hanya penunjuk jam saja di sini. Padahal untuk tipe V itu ada berbagai informasi dalam MID-nya, yaitu mulai dari pembaca konsumsi bahan bakar rata-rata, kemudian juga temperatur udara luar, dan berbagai informasi lainnya. Kemudian untuk head unitnya sendiri, tipe G sendiri sudah dilengkapi dengan head unit double din seperti ini, dengan layar sentuh, yang mana punya banyak banget fitur, yaitu mulai dari radio, pemutar CD, kemudian juga ada AUX, kemudian USB, bisa konektivitas iPod, kemudian juga di sini pun Anda bisa memutar CD dan berbagai fitur lainnya. Lanjut lagi ke bagian speedometer. Speedometernya sebenarnya juga ada mengalami perubahan setiap facelift ini, dan memang untuk tipe G lagi-lagi memang dia belum dilengkapi dengan speedometer yang bisa menyala pada saat di siang hari sekalipun. Dan soal penunjuknya sama persis tidak ada perubahan, yaitu penunjuk putaran mesin di sisi kiri, di sisi tengah adalah penunjuk speedometer, di bagian bawah ada sebuah layar kecil yaitu menunjukkan odometer dan trip meter. Sedangkan di bagian kanan ini adalah penunjuk untuk temperatur mesin dan juga tangki bahan bakar, serta apabila transmisi otomatis di sini juga ada penunjuk posisi dari tuas transmisinya. Oh iya, dia sudah dilengkapi dengan airbag untuk seluruh tipe Innova facelift terakhir di bagian pengemudi maupun di bagian penumpang bagian depan. Dan tipe G ini memang belum dilengkapi dengan pengatur audio di bagian kiri dari lingkar kemudinya, jadi memang belum ada pengaturan audio sama sekali di sini, polos, dan tidak dilengkapi dengan kayu, karena untuk tipe V sudah dilengkapi dengan kayu setengah bagiannya, kemudian dia berlapis dengan kulit. Kemudian di bagian belakang dari lingkar kemudi sendiri, di sini sisi sebelah kiri standar pengatur untuk wiper kaca depan, lengkap dengan fitur intermittent, tapi belum ada pengatur interval waktunya, dan juga untuk mengaktifkan wiper kaca belakang. Sedangkan sebelah kanan adalah tuas untuk mengaktifkan sen, lampu utama, serta lampu fog lights-nya yang juga ada di tuas sebelah kanan. Lanjut, bagian sebelah kanan di sini ada tombol untuk pengatur kaca spion, pengaturan seluruhnya secara elektrik. Kemudian di bagian pinggirnya ini juga ada lampu LED yang menandakan alarm aktif atau tidak. Oke, di bagian tengah di sini ada asbak, kemudian di bagian bawah ini ada beberapa slot tombol kosong, dan ada tombol untuk menonaktifkan sensor parkir pada mobil ini. Kemudian soket 12 volt satu buah. Lanjut di bagian bawah ada tempat penyimpanan terbuka dengan ukuran yang tidak terlalu dalam, kemudian 2 buah cup holder. Posisi tuas transmisi yang sudah dilengkapi dengan model shift gate seperti ini. Kemudian ada lagi tempat penyimpanan di bagian bawahnya yang cukup dalam, serta dia multifungsi juga sebagai sebuah armrest. Bicara soal posisi mengemudi, standar dari Toyota Kijang Innova menawarkan posisi mengemudi yang memang tinggi untuk mempermudah Anda membawa mobil ini, karena memang sebenarnya mobil ini punya ukuran yang cukup besar untuk digunakan sehari-hari. Jadi untuk mempermudah Anda bisa melihat seluruh bagian dari mobil ini. Dan ciri khas dari Innova sendiri generasi awal adalah kaca di bagian samping yang untuk mengurangi gejala blind spot, karena memang pilar A-nya ini ukurannya sangat tebal sekali. Lanjut lagi bagian door trim sebelah kanan. Ini adalah tipe G, di mana tipe G sebenarnya seperti saya jelaskan tadi, dia tidak dilengkapi dengan panel kayu seperti ini. Kemudian dia sudah dilengkapi dengan power window, fitur auto hanya ada bagian driver. Kemudian ada tombol untuk central lock, tombol untuk child lock kaca, dan di bagian tengah dari door trimnya ini dia dilapisi dengan bahan fabric yang sama persis dengan bagian jok di sisi tengah joknya. Karena untuk sisi pinggirnya ini dia pelapisnya seperti bludru, halus banget di sini. Kemudian door pocket dengan ukuran besar yang sebenarnya desain dari bagian
Door trimnya sendiri tidak pernah berubah dibandingkan dengan generasi awal Toyota Innova keluar sama sekali. Dengan door pocket ukuran besar yang bisa diletakkan botol minuman dengan ukuran besar. Kemudian lingkar kemudi juga sudah dilengkapi dengan tilt steering, namun memang belum teleskopik. Serta untuk pengaturan joknya sendiri pun juga masih bisa direndahkan sedikit, bisa ditinggikan lagi, ada pengaturan sliding, serta pengaturan untuk sudut kemiringan sandaran, dan juga pengaturan untuk bagian headrestnya. Di bagian atas dilengkapi dengan sun visor, tapi cermin hanya di sisi kiri, nggak ada lampu penerangan. Sisi kanan ada tempat penyimpanan kartu atau mungkin STNK. Kemudian di bagian kaca spion tengahnya ini standar, dia belum ada auto dimming memang. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian belakang. Nah, sekarang kita berada di bagian interior dari Toyota Kijang Innova tipe G facelift terakhir untuk mesin diesel. Tapi pada saat masuk ke dalam kabinnya, ternyata jok di baris kedua ini juga sudah dirubah oleh pemilik sebelumnya, di mana tipe model terpisah seperti ini yang ada hanya pada versi G Luxury untuk mesin bensin. Tapi sebenarnya secara model dari bangkunya, kemudian juga materialnya, posisi bangku, kemudian juga kenyamanannya itu sama persis, dan hanya dibedakan adalah dia tidak ada tempat duduk untuk orang ketiga di bagian tengah. Jadi modelnya ada jalan di sini, ada gang lah di bagian tengah untuk bisa mengakses ke jok baris ketiga. Tapi secara fitur itu seluruhnya sama, walaupun jok model menyambung, Anda tetap bisa memaju mundurkan jok ini, sliding di bagian kiri maupun kanan, karena memang untuk model menyambung itu terpisah 60% di sisi kanan dan 40% di sisi kiri. Di mana di joknya tersebut Anda juga dimungkinkan untuk tetap mengatur reclining, kemudian juga sliding, sama persis, tidak ada perbedaan fitur. Hanya yang benar-benar membedakan adalah di bagian tengahnya, dan juga untuk model jok terpisah seperti ini Anda mendapatkan armrest. Kemudian pengaturan headrest juga itu Anda mendapatkannya seluruhnya. Dan kita bicara soal legroomnya, ini adalah posisi yang paling maju, di posisi paling depan. Dan ini adalah posisi pengemudi saya dengan postur saya 165 cm. Anda bisa lihat saya masih mendapatkan legroom yang lega di sini. Headroom juga yang masih sempurna. Kemudian apabila saya mundurkan, jelas ini akan lebih besar lagi legroomnya, namun akan mengurangi legroom untuk penumpang di baris ketiga. Kemudian di bagian belakang ini Anda mendapatkan backseat pocket, door trim yang sama persis kualitas materialnya seperti di bagian depan, yang mana juga Anda mendapatkan door pocket dengan ukuran yang besar yang sama persis dengan bagian depan. Kemudian bahan fabric juga berada di bagian tengah yang sama persis seperti di bagian jok, yang memang sebenarnya lagi-lagi saya jelaskan bahwa joknya sendiri, posisi duduknya, seluruh bagiannya, penyangga paha itu tidak ada perbedaannya dengan versi yang menyambung. Kemudian di bagian belakang ini tipe G sendiri sudah mendapatkan sebagai standarnya yaitu AC double blower, yang mana dia modelnya sudah terintegrasi dengan bagian plafon, jadi terlihat sangat rapi sekali di sini. Dan dia tidak hanya hadir pada baris kedua, tapi di baris ketiga pun juga mendapatkan AC double blowernya. Namun untuk pengaturan temperatur hanya mengikuti dengan AC di bagian depan, tapi untuk blowernya Anda bisa mengatur secara terpisah untuk baris kedua dan ketiga. Maksud saya terpisahnya adalah terpisah dengan bagian depan. Kemudian lanjut lagi di sini, di bagian belakang ini untuk mengakses ke baris ketiga, ada beberapa versi. Untuk model jok terpisah seperti ini Anda bisa langsung mengaksesnya dari bagian tengah. Tapi apabila Anda ingin lebih mudah, yaitu jok di baris kedua ini bisa dilipat secara memang dia belum dilengkapi dengan sistem one touch tumble. Jadi ada dua step, yaitu adalah step pertama yaitu melipat sandaran, kemudian baru bisa melipat di bagian dudukan bawah. Dan hal tersebut juga sama persis seperti jok yang versi menyambung pun juga ada dua bagian terpisah dan bukan one touch tumble. Bicara soal posisi duduk di baris ketiga, posisi duduknya memang sebenarnya di baris ketiga ini masih dimungkinkan memberikan kenyamanan untuk penumpang dewasa secara sekaligus 2 hingga 3 orang. Tapi untuk 3 orang sendiri sebenarnya tidak disarankan, karena memang di baris ketiganya ini tidak disediakan seatbelt 3 titik untuk 3 orang, tapi hanya 2 orang saja. Jadi posisi duduk di baris belakang ini juga posisi paha masih tersangga dengan hampir sempurna, tapi tidak sesempurna seperti di baris kedua. Kemudian juga sudut kemiringan sandaran masih dimungkinkan untuk diatur mengikuti sesuai keinginan orang yang duduk di baris ketiga, serta headrestnya pun juga bisa diatur posisinya. Jadi benar-benar memberikan kenyamanan
untuk orang yang duduk di baris ketiga sekalipun. Ditambah lagi ada sebuah tempat penyimpanan di sisi kiri dan juga AC double blower yang sampai ke baris ketiga. Nah, itulah review mengenai Toyota Innova facelift terakhir generasi awal. Tertarik ingin memilikinya? Untuk versi diesel seperti ini, apa sih yang harus Anda perhatikan? Hal pertama yang harus diperhatikan adalah untuk khususnya versi mesin diesel seperti ini, yaitu adalah mobil ini dilengkapi dengan turbo. Perhatikan dengan seksama di bagian atasnya apakah di bagian sekitar turbonya terlihat banyak oli bocor atau tidak. Kemudian pada saat Anda melakukan akselerasi, apakah banyak kepulan asap dari knalpot di bagian belakang berwarna hitam, dan juga rasakan apakah tenaganya terasa ngempos atau tidak. Karena apabila ada masalah tersebut di antara salah satu yang saya sebutkan, berarti kemungkinan besar ada permasalahannya adalah di bagian turbonya. Kemudian yang kedua adalah periksa juga dari kompresi mesinnya dengan cara yang paling mudah dan banyak disebutkan oleh para pengguna dari Toyota Kijang Innova bermesin diesel seperti ini adalah pada saat mesin menyala, bukalah di bagian olinya ini. Apakah dia mengeluarkan asap atau tidak? Apabila dia mengeluarkan asap, ada kemungkinan besar kompresi mesin dari mobil ini sudah mulai berkurang. Kemudian hal berikutnya adalah melakukan pengecekan pada sistem pengereman. Karena banyak sekali keluhan soal piringan rem yang bergelombang, dan cara termudahnya adalah melakukan test drive dan melakukan pengereman. Di mana pada saat Anda melakukan pengereman, Anda dapat merasakan getaran di bagian lingkar kemudi atau bahkan bergelombang terasa dari pedal remnya. Apabila terasa getaran tersebut, otomatis Anda harus melakukan perbaikan untuk melakukan penggantian piringan rem. Nah, jadi itulah hal-hal yang harus Anda perhatikan saat ingin membeli Toyota Kijang Innova diesel generasi awal seperti ini. Dan bicara soal pajak per tahunnya, Toyota Kijang Innova diesel tahun 2014 seperti ini adalah Rp4.250.000. Namun memang harganya sedikit lebih mahal untuk beban pajaknya, itu dikarenakan mobil ini terkena pajak progresif nomor 1. Selain itu, untuk harga pasarannya sendiri, mobil ini bisa Anda dapatkan mulai dari harga 190 juta hingga mencapai 200 juta tergantung kondisinya. Yang mana mobil yang di samping kami ini juga dijual oleh Mobil 19 dengan harga Rp202 juta dengan kondisi odometer mencapai 130.000 km. Jadi begitulah hasil review kami mengenai Toyota Kijang Innova diesel generasi awal seperti ini. Jangan lupa like video ini jika Anda menyukainya, serta subscribe ke channel OLX Indonesia. Main juga ke website kami di www.olx.co.id untuk mencari mobil bekas impian Anda yang lainnya. Dan apabila Anda ingin mencari berita tentang otomotif yang paling terupdate, Anda bisa juga kunjungi ke news.olx.co.id. Selain itu, apabila Anda ingin menjual mobil Anda secara cepat, Anda juga bisa kunjungi ke www.olx.co.id/OLX Autos. Terima kasih telah menonton video ini, tunggu video kami selanjutnya.